Fisiologi dan Biomekanika dengan saya Intal Lutfiana Sari dan rekan saya Muhammad Dawan Sori. Saya Muhammad Jemar Ramadan. Silakan disimak videonya dengan baik ya. Baik teman-teman, di video ini kita akan belajar bersama-sama untuk pengambilan data fisiologi dan biomekanika. Nah, sebelumnya fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kelelahan otot selama bekerja. Untuk pengambilan data fisiologi sendiri, nantinya teman-teman akan mengambil data berupa denyut jantung menggunakan alat sepeda statis dan alat pulse meter untuk mengukur denyut jantung. Untuk detail dan lengkapnya bisa dipelajari dalam video ini ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan pengambilan data, hal yang perlu dilakukan teman-teman adalah menghitung denyut nadi operator sebelum bekerja dengan menggunakan alat yang bernama pulse meter. Pada penggunaan pulse meter, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu teman-teman harus duduk tegak dengan posisi kaki menempel pada lantai. Pastikan manset pulse meter menempel pada pergelangan tangan, namun tidak menutupi bagian tulang ulna. Lalu, pastikan telapak tangan teman-teman terbuka dan sejajar tetapi tidak menekuk maupun menggenggam. Lalu, pastikan tinggi pulse meter sejajar dengan tinggi jantung teman-teman. Setelah memastikan posisi penggunaan pulse meter sudah benar, teman-teman dapat mengoperasikan pulse meter dengan menekan tombol start. Lalu, pulse meter akan menghasilkan 3 angka yaitu sistole, diastole, dan pulse, di mana pulse merupakan banyaknya denyut nadi per menit. Maka, nilai yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah hasil dari nilai pulse. Setelah melakukan pengukuran denyut nadi sebelum bekerja, teman-teman dapat melanjutkan pengambilan data dengan mengayuh sepeda statis sebagai simulasi beban kerja fisik dari pekerja. Tetapi, sebelum melakukan pengayuhan, teman-teman harus memastikan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu teman-teman harus mengatur tension sepeda statis ke tension 2. Lalu, teman-teman harus memastikan mode sepeda statis menjadi distance untuk mengetahui jarak yang ditempuh selama kurun waktu tertentu. Lalu, teman-teman harus mengayuh sepeda dengan santai seperti mengayuh sepeda pada umumnya. Tidak boleh mengayuh terlalu cepat agar jarak yang diperoleh tidak terlalu jauh. Yang terakhir, teman-teman tidak boleh melakukan kegiatan lain seperti melepaskan pegangan tangan dan yang lainnya. Setelah waktu yang ditentukan selesai, teman-teman dapat berhenti mengayuh sepeda statis dan mencatat hasil jarak yang ditempuh oleh operator. Misal hasilnya tertulis 0,41, maka dapat diartikan jarak yang diperoleh oleh operator sebesar 410 meter. Lalu teman-teman dapat mengukur denyut nadi setelah bekerja dengan menggunakan pulse meter. Kemudian, teman-teman dapat beristirahat selama 1 hingga 2 menit hingga denyut nadinya kembali normal. Lalu, teman-teman diharuskan melakukan pengulangan 1 menit sebanyak 2 kali dan 2 menit sebanyak 2 kali. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data biomekanika, di mana biomekanika sendiri adalah proses pemindahan barang yang dilakukan secara manual atau ada kaitannya dengan manual material handling atau MMH. Di mana di biomekanika sendiri kita akan menganalisis banyak 3 postur. Yang pertama yaitu berdiri, yang kedua yaitu memutar, dan yang ketiga adalah membungkuk. Kemudian dari pengolahan data biomekanika atau pengambilan data biomekanika didapatkan nilai RWL dan nilai LI. Untuk nilai LI yang kurang dari 1 menandakan bahwasanya pekerjaan tersebut itu aman dan bisa dilakukan jangka panjang. Untuk nilai LI yang lebih dari 1 itu menandakan bahwasanya pekerjaan itu tidak aman atau diperlukan usulan perbaikan. Untuk detail dan spesifiknya kita lanjut di pengambilan data biomekanika. Nah, di biomekanika ini kita akan melakukan 3 pengambilan data, yaitu pada posisi berdiri, posisi membungkuk, dan posisi memutar. Kita melakukan pengambilan data untuk mencari nilai vertikal awal, horizontal awal, vertikal akhir, horizontal akhir, dan nilai vertikal travel distance.
Vertikal awal merupakan jarak antara pegangan tangan dengan dasar lantai secara vertikal untuk mengukur nilai vertical location. Nah, teman-teman dapat mengukur dari pegangan tangan pada box hingga ke dasar lantai. Lalu untuk horizontal awal merupakan jarak proyeksi antara titik tengah beban dengan titik tengah kedua tumit. Nah, nilai ini diperoleh dari penjumlahan titik tengah beban yang ditunjukkan oleh laser dan dijumlahkan dengan jarak tumit terbelakang ke depan. Nah, untuk jarak pertama yang diproyeksikan laser dapat dihitung dari titik proyeksi laser ke tubuh operator. Lalu, untuk nilai vertikal akhir masih sama, yaitu nilainya dapat diukur dari pegangan tangan pada box hingga ke dasar lantai pada posisi saat operator telah berpindah atau telah berubah dari posisi sebelumnya. Lalu untuk nilai horizontal akhir masih sama juga, yaitu dapat dihitung dari jarak proyeksi antara titik tengah beban dengan titik tengah kedua tumit. Maka nilai horizontal akhir diperoleh dari penjumlahan titik tengah beban yang ditunjukkan oleh laser dan dijumlahkan dengan jarak tumit terbelakang ke depan setelah operator berpindah posisi atau telah melakukan pemindahan barang. Lalu untuk nilai vertical travel distance merupakan jarak tinggi meja origin ke tinggi meja destination. Lalu untuk nilai vertical travel distance dapat dihitung dari pengurangan antara tinggi meja origin dengan tinggi meja destination. Lalu untuk pengambilan data pada posisi membungkuk caranya masih sama, teman-teman perlu mencari nilai vertikal awal, vertikal akhir, horizontal awal, horizontal akhir, serta nilai dari vertical travel distance. Lalu, ketika pengambilan data dalam posisi memutar, teman-teman harus memperhatikan gerakan tubuh, yaitu teman-teman tidak diperbolehkan untuk menggerakkan seluruh tubuh ke samping. Lalu, yang hanya boleh digerakkan yaitu tubuh bagian atas. Kaki kiri diharapkan tidak berpindah dan mengubah apapun dalam bidang sagital. Untuk kaki kanan teman-teman, boleh untuk memutar ke kanan sebesar 90 derajat, tetapi tidak boleh memindahkan tumit pada bidang sagital. Untuk menghitung horizontal location, yang perlu diperhatikan yaitu besar sudut asimetrik. Pada pengambilan data nanti, teman-teman akan menggunakan besar sudut asimetrik 90 derajat. Teman-teman dapat menghitung nilai horizontal location akhir mulai dari titik tengah telapak tangan hingga titik tengah kedua tumit yang berada pada sagital line ketika operator melakukan pemindahan beban sebesar 90 derajat. Gimana? Sudah disimak dan ditonton videonya? Semoga dalam pengambilan data nanti teman-teman berjalan dengan lancar ya. Semangat para